perkenalkan, nama saya Elias Asep Kaudin. Saya adalah mahasiswi dari SLT Tawangmangu dan Prodi PAK dengan NIM 010021. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembinaan warga gereja, mulai dari definisi, dasar teologis, dan kemudian konsep dalam pembinaan warga gereja itu sendiri. Perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu gereja. Mengenai gereja, di mana gereja dalam bahasa Yunani-nya dikenal dengan kata eklesia, dan eklesia diartikan sebagai orang atau mereka yang dipanggil keluar. Nah, dalam pembinaan warga gereja ada beberapa usaha atau bimbingan yang didasarkan atas pengajaran firman Tuhan untuk setiap jemaat agar jemaat tersebut dapat termotivasi dan terbentuk di dalam Kristus. Nah, ada tiga komponen dasar yang terdapat di dalam pembinaan warga gereja, di mana yang pertama adalah bahwa gereja tentu terdiri dari beberapa orang. Kemudian yang kedua, bahwa gereja dipanggil Tuhan, dan yang ketiga adalah gereja dipanggil Tuhan untuk melakukan transformasi baik dari suatu kualitas atau satu kondisi gelap terhadap satu kondisi terang, atau dari dosa kepada kebenaran. Dan tentu dari konsekuensi dari ketiga komponen dasar tersebut, bahwa gereja atau orang-orang percaya harus mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam karya penyelamatan Allah. Sehingga dalam hal ini, untuk menjalankan tiga tugas gereja tersebut, maka gereja perlu mewujudkannya atau melalui berbagai pembinaan dan kegiatan atau program, baik secara insidental maupun kategorial. Seperti dalam pembinaan warga gereja, tentu ini merupakan sebuah sarana di mana pembinaan dapat dilakukan kepada seluruh warga gereja, baik dari usia kanak-kanak sampai dengan usia lanjut. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, di mana tidak semua orang dipanggil untuk hal tersebut. Tentu Tuhan mempercayakan kepada mereka yang diberi tanggung jawab, seperti gembala dalam sebuah gereja, karena mereka sebagai pemimpin di dalamnya. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa di dalam pembinaan warga gereja tentu ada yang namanya pengajaran firman Allah, dan yang kedua itu memperlengkapi karunia-karunia, di mana untuk adanya pengajaran firman Allah ini juga diharapkan setiap orang juga dapat untuk memperlengkapi karunia-karunia mereka, dan juga gereja diharapkan atau pembina warga gereja diharapkan dapat melatih bahkan melibatkan setiap mereka yang ada di dalamnya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa ternyata dalam pembinaan warga gereja tidak hanya sekedar ada di dalam perjanjian baru, tetapi juga ada di perjanjian lama. Seperti yang terdapat di dalam Keluaran 18 ayat 20, di mana di situ Musa juga mempercayakan atau melibatkan mereka, anak-anak muda, untuk boleh terlibat dalam menjadi hakim atas Israel pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20, di mana di situ juga terdapat amanat agung, di mana dikatakan bahwa pergilah, baptislah, dan juga ajarlah mereka. Sehingga tentu dalam hal ini juga ada prinsip-prinsip tertentu seperti yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 11-16. Yang pertama itu prinsip pendidik. Tentu seorang pendidik bukanlah sembarangan orang. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11-16 ini, di situ dikatakan bahwa tidak sembarangan orang atau hanya orang-orang yang diberi karunia khusus saja, baik itu karunia gembala, nabi, guru, dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Efesus ini, ternyata juga ada prinsip model pembinaan, di mana yang pertama itu tentu melewati fase observasi atau yang dinamakan dengan pengamatan, observasi atau pengamatan, sehingga pembina warga gereja tentu harus melewati fase ini. Kemudian mereka harus membangun relasi terhadap jemaat atau mereka yang ingin dibina. Nah, setelah itu kemudian mereka juga mengajar, sehingga tentu yang perlu diperhatikan adalah ketiga hal ini. Bagaimana dia dapat mengobservasi apa yang menjadi kebutuhan, kemudian juga membangun relasi, dan juga dapat mengajar setiap mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian tentu dalam tujuan akhir dari pembinaan tersebut, pertama yaitu diharapkan dapat terjadinya kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang Kristus, kedewasaan yang penuh, dan juga bertumbuh ke arah Kristus tentunya.
Kemudian kalau kita lihat di dalam konsep pembinaan warga gereja, ternyata ada beberapa hal. Yang pertama itu ada people oriented, di mana tentu berorientasi kepada manusia, di mana dalam hal ini pembina warga gereja memperhatikan beberapa hal, baik itu latar belakang, keadaan sosial, kehidupan pribadi dan juga keluarganya. Nah, di mana di sini juga pembina warga gereja berusaha untuk menggali tentang keadaan manusia atau orang yang dibina, memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan juga menawarkan jawaban atas keadaan mereka. Kemudian juga yang perlu diperhatikan itu ada sistem oriented, di mana konsep pembinaan warga gereja ini ternyata juga ada yang berorientasi kepada sistem, di mana mereka menganggap sistem sebagai kunci kesuksesan, dan juga ada terdapat struktur gereja. Kemudian mereka menyediakan bimbingan dan juga proses bimbingan atau proses membangun sistem tentu dilakukan sebelum sistem tersebut diterapkan. Seperti yang bisa diketahui, di mana juga dalam sistem oriented atau yang berorientasi kepada sistem ini, mereka menggunakan episkopal, di mana episkopal ini sistem di mana kepemimpinan ada di tangan gembala. Kemudian sistem presbyterian, di mana kepemimpinan ada di tangan para penatua atau yang kita kenal dengan para majelis, dan juga yang terakhir itu kongretasional, yaitu kepemimpinan di tangan jemaat. Selanjutnya yaitu mengenai institutional oriented, di mana dalam institutional oriented berpusat pada lembaga, di mana lembaga adalah wadah bimbingan, bahkan prioritas adalah membangun sebuah lembaga, dan juga dalamnya institusi juga memiliki kekuatan dalam proses bimbingan. Nah, selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa dalam pembinaan warga gereja bukan saja merupakan suatu proses belajar mengajar, melainkan proses untuk mencapai perubahan hidup, baik pengetahuan atau secara kognitif atau perubahan sikap afektif. Dan tujuan dasar dari pembinaan warga gereja adalah menuntut orang kepada keselamatan dalam Kristus, sehingga keselamatan ini dapat diteruskan dengan pembinaan melalui firman Tuhan, dapat membuat suatu penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dari pengalaman keselamatan, ia dituntun kepada pengalaman pengudusan. Dalam proses pengudusan, ia dibina untuk sanggup mengatasi dosa melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam batinnya. Sehingga dalam pembinaan warga gereja bertujuan untuk membina setiap orang percaya dalam kehidupan Kristen, dan bertujuan untuk mengembangkan bakat dan karunia yang dimiliki atau yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap anggota jemaat. Sehingga untuk pelayanan ini bertujuan untuk menyatakan maksud Allah yang kekal, yaitu keselamatan, dengan menuntun setiap murid untuk menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.